terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita ke materi yaitu overmake and nudeware. Nah, yang pertama yaitu overmake atau daya paksa. Daya paksa merupakan bentuk salinan dari Belanda yaitu overmake yang artinya suatu keadaan, suatu kejadian yang terjadi secara terpaksa dan di luar kekuasaan manusia. Konsep overmake ini sudah menjadi kebiasaan umum di dalam hukum pidana Indonesia. Dalam keadaan ini, seseorang pelaku tindak pidana itu tidak dapat menghindari tindakan kepaksaan tersebut. Artinya adalah pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dalam pasal 48 menyatakan tidak dipidanakan seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Terus selanjutnya ada daya paksa atau overmake itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama daya paksa absolut atau vis absoluta. Daya paksa absolut itu dapat disebabkan oleh kekuatan manusia ataupun alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tidak ditahan atau dipidanakan karena itu dalam keadaan paksaan. Nah, contohnya dalam daya paksa absolut itu ada si A dan si B. Si A itu memegangi tangannya si B, lalu si A memukulkan tangannya si B ke kaca sehingga kacanya itu rusak, kacanya itu pecah. Nah, dalam keadaan ini si B itu tidak bisa dikatakan sebagai pelaku perusak kaca sesuai dalam pasal 406 KUHP. Yang kedua yaitu daya paksa kompulsiva atau paksaan yang relatif. Dan pasal 48 itu menyatakan bahwa tidak dipidanakan seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Nah, yang dimaksud daya paksa dalam pasal. Nah, yang selanjutnya ialah mengenai pembelaan darurat atau biasa kita sebut dengan nudwer. Istilah nudwer atau pembelaan ini tertuang atau terdapat dalam KUHP pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, tidak dapat dipidana seorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri sendiri ataupun orang lain. Pembelaan peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung ataupun seketika itu juga. Nah, tidaklah dapat diharapkan seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dan orang yang diserang itu. Maka pembelaan darurat itu merupakan alasan sebagai pembenar. Nah, di sini pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum. Dalam pembelaan darurat terdapat dua hal atau dua pokok. Yang pertama ialah ada serangan. Tidak terdapat semua serangan dapat dilakukan pembelaan, melainkan pada serangan yang memusuhi syarat sebagai berikut. Yang A, seketika, B, yang langsung mengancam, C, melawan hukum, dan D, sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan, dan harta benda. Nah, yang kedua adalah ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni pembelaan harus perlu diadakan, dan yang kedua ialah pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebutkan di dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Mukminin. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Mbak Nurul Cahyaningrum, yaitu noteware access atau pelampauan batas pembelaan darurat. Istilah akses dalam pembelaan darurat tidak dapat kita jumpai pada pasal 49 ayat 2. Pasal tersebut kurang lebih bunyinya tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu. Untuk adanya lampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. Yang kedua, pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat atau suatu perasaan hati yang sangat panas.
Yang ketiga, kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Dengan kata lain, antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.